pada sesi ini saya akan membawakan PSAK nomor 5, segmen operasi. Apa yang dimaksud dengan segmen operasi? Ya? Segmen operasi itu adalah segmen perusahaan yang didasarkan pada jenis atau kelompok produk atau jasa yang menghasilkan keuntungan sendiri. Jadi apabila ada bagian dari perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan sendiri, maka dia bisa disebut dengan segmen operasi. Kemudian segmen operasi juga dibagi berdasarkan beberapa hal, yaitu bisa dibagi menjadi segmen operasi berdasarkan geografis, segmen operasi berdasarkan produk, dan lain-lain. Tujuan entitas mengungkapkan segmen operasi itu untuk apa? Gitu ya. Tujuannya adalah memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam segmen operasi, sehingga dapat mengambil keputusan ya, karena terkait dengan lingkungan operasi di mana segmen operasi tersebut berbisnis gitu. Kemudian apa sih kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bagian dari perusahaan itu merupakan segmen operasi atau bukan segmen operasi? Di PSAK 5 disebutkan bahwa segmen operasi itu didefinisikan sebagai komponen suatu perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1, menyelenggarakan aktivitas usaha dari aktivitas tersebut dapat menghasilkan revenue atau pendapatan terpisah seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga menimbulkan biaya yang terpisah dari yang lain. Kemudian yang kedua, hasil operasi dari segmen operasi tersebut direview secara rutin oleh Board of Management. Dalam hal ini di dalam IFRS disebut dengan CODM atau Chief Operating Decision Maker. Ya. Jadi kalau kita lihat penentuan segmen operasi bukan dari faktor-faktor eksternal tapi justru dari faktor-faktor internal. Itu yang membedakan PSAK 5 yang baru ini dengan PSAK 5 yang lama. Kalau PSAK 5 yang lama yang berbasis US GAAP, segmen operasi ditentukan dengan faktor-faktor eksternal. Bagaimana pembaca laporan keuangan itu ingin melihat segmen operasi kita atau menganalisis unit-unit bisnis dalam perusahaan. Sementara menurut PSAK 5 yang baru, yang menentukan apakah suatu segmen operasi itu wajib dilaporkan terpisah atau tidak, lebih ke faktor-faktor internal, seperti yang saya jelaskan tadi, yang sering direview oleh manajemen. Manajemen pengennya review apa sih biasanya gitu ya. Kalau manajemen sering mereview performance geografis, contohnya misalnya, manajemen melihat bahwa informasi yang dibutuhkan adalah sesuai dengan cabang, misalnya cabang Jakarta, cabang Bandung, cabang Semarang, dan sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan segmen operasi. Jadi segmen operasinya dipisahkan secara geografis. Sementara ada manajemen yang melihat bahwa mereka lebih senang menganalisis menggunakan produk gitu. Karena mungkin mereka punya beberapa produk unggulan, misalnya produk A, B, dan C. Mereka ingin melihat performance dari masing-masing produk dalam menghasilkan pendapatan maupun incurred expenses. Makanya untuk beberapa perusahaan yang dianalisis adalah performance produk. Nah, maka produk itulah segmen operasi, seperti itu. Nah, kemudian persyaratan ketiga yang paling tidak bisa dihilangkan adalah masing-masing segmen operasi tersebut mempunyai informasi yang dapat dipisahkan. Coba Anda bayangkan misalnya ya, kita mau menganalisis performance suatu cabang gitu, cabang A misalnya. Sementara kita nggak punya informasi terpisah mengenai kas gitu ya, kas cabang A dicampur dengan kas cabang lain dan sebagainya. Bagaimana kita bisa melakukan analisis untuk cabang tersebut kalau semua informasinya tercampur dengan informasi dari cabang lain atau transaksi dari pusat dan sebagainya. Jadi syarat yang ketiga untuk suatu segmen operasi adalah laporan keuangannya harus dapat dipisahkan atau transaksinya harus dapat dipilah-pilah gitu ya. Sehingga kita dapat menganalisis per segmen operasi. Nah, kemudian siapa sih entitas yang wajib mengungkapkan segmen operasi di dalam laporan keuangannya? Menurut PSAK 5, entitas yang wajib adalah entitas publik. Entitas publik artinya perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang instrumen keuangannya diperdagangkan di bursa efek ya. Kemudian yang kedua, entitas yang sedang mengajukan persyaratan pendaftaran untuk menuju go public. Itu harus mengungkapkan laporan segmen. Sementara yang tidak wajib adalah entitas yang tidak go public tentunya gitu ya.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita memisahkan bahwa suatu bagian dari organisasi itu yang merupakan segmen operasi harus ditampilkan sebagai segmen terpisah. Kemudian bagaimana kita menampilkan dia dan mana segmen-segmen yang tidak ditampilkan secara terpisah namun digabung menjadi satu segmen operasi gitu ya. Ada beberapa persyaratan yang disebut dengan syarat kualitatif dan syarat kuantitatif di dalam PSAK 5. Syarat kualitatif mengatakan bahwa telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi 2 atau lebih. Jadi memang dia sudah teridentifikasi sebagai segmen operasi, maka dia boleh dilaporkan secara terpisah. Atau dia merupakan gabungan dari 2 segmen operasi atau lebih. Kemudian ada persyaratan kuantitatif. Persyaratan kuantitatif itu ada 3. Yang pertama, pendapatan dari segmen tersebut melebihi 10% dari pendapatan total internal dan eksternal. Kenapa ada istilah internal dan eksternal? Pendapatan internal berarti kan tidak dapat dihindari misalnya suatu segmen menjual sesuatu pada segmen lain. Sehingga dia mengakui pendapatan itu sebagai pendapatan internal, penjualan antar segmen. Sementara yang disebut dengan pendapatan eksternal ya normal berarti penjualan kepada pihak ketiga. Nah, yang dihitung sebagai benchmark adalah 10% dari pendapatan total, baik internal maupun eksternal. Itu syarat pertama. Harus melebihi 10%. Kemudian syarat yang kedua, laba rugi absolut. Laba rugi absolut melebihi 10% dari laba rugi absolut dari mana yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi. Jadi angka yang diambil angka absolut ya. Kalau rugi berarti harus diabsolutkan, berarti menjadi plus. Yang kita lihat bukan masalah rugi atau untung, tapi masalah seberapa besar dia mempengaruhi perusahaan itu secara keseluruhan gitu. Jadi menggunakan laba rugi absolut lebih dari 10%. Kemudian yang kriteria yang ketiga kuantitatif adalah aset melebihi 10% aset gabungan segmen operasi. Seperti itu ya. Di dalam slide saya sebenarnya ada contoh. Misalnya ada 5 segmen ya, 5 segmen yang satu makanan, kemudian plastik dan pengepakan, kemudian produksi konsumsi, produk kesehatan, dan produk kimia. Di mana kalau kita menggunakan tes 10% pendapatan tadi, maka didapat makanan itu persentase pendapatan internal dan eksternalnya adalah 53,8%. Berarti kalau kita lihat benchmark yang tadi, dia pendapatan internal dan eksternalnya totalnya di atas 10%. Berarti segmen operasi makanan boleh disajikan sebagai segmen operasi yang terpisah. Demikian juga dengan plastik dan pengepakan 18,8%, kemudian produk kesehatan 14,3%, semuanya di atas 10% gitu ya. Sementara untuk produk konsumsi dan produk kimia itu produk konsumsi 7,5%, berarti dia tidak lolos dari kriteria pertama gitu ya. Kemudian produk kimia 5,5%, berarti dia tidak lolos juga di kriteria yang pertama. Berarti produk konsumsi dan produk kimia tidak disajikan sebagai segmen yang terpisah. Kemudian contoh yang kedua, misalnya tes 10% laba rugi. Dari 5 segmen tadi kita dapat hasil makanan 71%, udah pasti lolos. Plastik dan pengepakan 21% lolos. Sementara 3 segmen yang lain, produk konsumsi, produk kesehatan, dan produk kimia tidak ada yang lolos. Masing-masing 9%, 7,9%, dan 3,2%. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah hasil akhirnya. Kan tadi kita sudah melakukan 2 tes gitu ya. Di dalam tes pendapatan kita misalnya tahu bahwa yang lolos itu adalah makanan, kemudian plastik dan pengepakan, yang ketiga adalah produk kesehatan. Nah, kita lihat apakah 3 segmen operasi tersebut mewakili 75% dari total segmen yang ada di perusahaan itu atau tidak gitu ya. Kalau kita hitung tadi di dalam slide saya menunjukkan bahwa 87,1% pendapatan gabungan dari 3 segmen tadi itu berarti lebih dari 75%. Maka segmen yang lain yang tidak masuk sebagai segmen operasi akan digabungkan menjadi segmen lain-lain. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam membuat laporan keuangan segmen adalah corporate asset ya. Apa sih corporate asset ya? Corporate asset itu aset yang ada di corporate tapi digunakan bersama di dalam beberapa segmen operasi. Nah, berarti kan biaya corporate asset tersebut harus dialokasikan ke segmen operasi. Itu yang harus diperhatikan dari laporan segmen.
harus direkonsiliasi dengan laporan keuangan konsolidasian. Jadi dalam hal ini kita harus mengeliminasi transaksi-transaksi intersegmen atau yang tadi saya sebutkan dengan internal transaction ya. Internal transaction harus dihilangkan atau dieliminasi semua sehingga hasil akhir laporan segmen tersebut harus sama dengan yang ada di laporan keuangan konsolidasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk PSAK 5. PSAK 5 harus diterapkan seperti yang saya bilang tadi di perusahaan yang sudah go public, sehingga saya kira ini cukup penting untuk dipelajari. Sekian dari saya, sampai berjumpa di sesi yang selanjutnya.